Bali Raya bersuara. Nanti saya berikan kesempatan kepada Bang Andi, tapi sebelum Bang Andi saya berikan kesempatan Mbak Bibip dulu. Nanti Bang Andi dan Bang Fahri tentu. Silakan Mbak Bibip. Kalau tadi saya tanyakan, tadi ada dua mazhab sebenarnya kalau kita lihat nih ya. Satu mazhab nggak mungkin lah bisa ngejar 13-14 juta. Yang satu ini terstruktur, sistematis, masif loh. Bukti-buktinya bukan angka memang, tapi ada gejala-gejala dan juga apa yang disampaikan bukti-bukti yang kita hari ini dengar dan kemarin dengar. Yang mana yang kemudian MK akan putuskan? Yang mana kemudian MK nanti akan lihat? Sorry, dalil kita tidak TSM ya. Dalil kita pelanggaran serius terhadap konstitusi ya. Pelanggaran serius terhadap konstitusi. Ya, terutama azas luber dan jurdil. Oke, 03 TSM gitu ya. Barangkali kita bisa namakan dua mazhab itu, satu kuantitatif, satu kualitatif, mungkin begitu ya. Tapi kalau saya sendiri memang merasa bahwa dalam banyak hal, terutama untuk pemilu yang sekarang, mazhab kuantitatif itu sangat bisa diperdebatkan. Kalau saya bahkan dalam posisi sangat tidak setuju. Bukankah MK selalu melihat kuantitatif, angka? Nah itu persoalannya dan itu yang menarik sekali untuk kita diskusikan. Nggak pernah lihat kualitatif kan? Di pilkada iya. Pernah. Di pilkada pernah. Misalnya yang terjadi 2020 itu ada 3 yang dilihat secara kualitatif. Misalnya kita mau lepaskan dulu istilah TSM-nya ya. Tapi kualitatif dalam arti MK mau melangkah ke keadilan yang sifatnya lebih substantif, tidak angka-angka, itu mereka sudah lakukan. Daerah mana tuh? Waktu itu untuk Saburai Jua misalnya, terus ada 2 lagi ya, itu saya lupa. Pilbub Bupati? Iya. Dan waktu itu di MK-nya sudah tutup buku sebenarnya, tapi karena mereka melihat ada masalah yang besar karena waktu itu ternyata warga negara si bupati itu warga negara asing. Jadi dibuka lagi. Kami juga waktu itu deg-degan tapi ternyata kami maksudnya pegiat demokrasi ya. Dan ternyata mereka mau buka pintu lagi dan ternyata pemungutan suara ulang. Jadi itu adalah satu catatan penting. Tapi memang pilkada. Administratif waktu itu ya. Ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita hanya mau berbicara di kuantitatif, kan pertanyaan besar yang akan nggak bisa dijawab mau pakai sirekap kek, mau pakai perhitungan manual kek, adalah mengapa angka itu bisa sampai ke situ. Mau pakai sistem secanggih apapun nggak akan bisa dibaca, mau yang manual ataupun tidak. Nah, maksud saya adalah kenapa kemudian main-main di 13 juta atau berapa persen dan seterusnya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ada persoalan-persoalan yang memang sifatnya pelanggaran-pelanggaran hukum sebenarnya yang tentu saja belum bisa dibuktikan dan ini yang tengah berjalan begitu kan, yang sebenarnya yang sudah dilakukan untuk membuat orang memilih atau tidak memilih paslon tertentu oleh orang yang memegang kekuasaan, dalam hal ini adalah presiden karena kekuasaannya demikian besar dan anaknya yang nyalon. Jadi kita harus jangan lupa konteks nepotismenya ini. Dan saya kira kebanyakan orang sekarang berpikir bahwa pemilu itu hanya soal angka, pemilu itu hanya soal hitung-hitungan pencoblosan, padahal pemilu itu proses. Iya, tapi saya harus fair juga begini. Orang akan berpikir bahwa iya anaknya nyalon, tapi ketika ada kecurangan maka harus bisa dibuktikan secara nyata. Kan itu yang menjadi pikiran sederhana. Jadi gimana jawabannya? Nah, pembuktian kan berjalan dan sebenarnya saya cukup terkesan dengan salah satu ahli yang dihadirkan. Karena saya orang hukum ya, jarang main kuantitatif. Tapi ada seorang ahli yang namanya Fit Adrison. Coba saya kira kalau nanti dibuka, menurut saya keren. Karena saya terkesan sekali. Dia mengkuantifisir, dia menerjemahkan bagaimana bansos itu ternyata bisa mempengaruhi suara orang. Secara kuantitatif ya, jadi ini memang dia main statistik, matematika dan seterusnya. Dan dari situ misalnya, terbukti bahwa memang ada implikasinya dari bansos yang sekian banyak untuk bisa mempengaruhi suara orang. Misalnya itu, buat saya itu suatu model pembuktian yang sangat menarik karena bukan orang hukum. Ilmunya kalau itu jelas. Saya itu belajar statistik. Untuk jadi doktor ilmu politik di Amerika di Northern Illinois, Anda harus ambil paling tidak 3 kelas statistik. Dan itu advanced statistics. Itu spekulasi. Bansos dia pakai korelasi dan tapi dengan asumsi bansos itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan suara pengaruhnya sekian persen lalu kemudian dikorelasikan, tapi spekulator dia tidak bisa tahu di mana
di mana bansosnya naiknya berapa persen, berapa suara dari sini dan sebegitu. Bang. Ada tidak ada bansos, jangan-jangan orang sudah memilih. Bang Andi Prabowo. Malarangeng, Nah, itu Anda tidak fair karena dia juga PSD di Amerika Ya, Serikat sama-sama. dan juga dia itu mengendalami ekonometri. Tapi dia menggunakan asumsi. Iya, Anda Karena kan itu political kita bisa, science. karena Dia itu- economic science. Karena Jadi itu kita sesama bisa, PSD Amerika dilarang asumsi saling apa yang mendahului. digunakan. Nah, dalam Karena satu- itu nanti saya Nggak apa-apa. saya undang. Nggak apa-apa. Mari kita- Undang Fit Adrison berdebat Boleh. dengan Andi Malarangeng di sini. Pertanyaannya Nah, itu asumsinya baru apa yang oke. dia pakai? Iya. Nggak boleh. Bung Andi, nggak boleh. Nggak bisa juga dong sebentar. Anda menggunakan asumsi. Kalau ada bansos, lalu kemudian hendak terjadi kenaikan persen suara. Bagaimana melihatnya? Makanya Dari mana makanya dampaknya? makalahnya dibaca Itu secara namanya, lengkap dong. dia Jangan cuma pasti- ujungnya doang. Sudah pasti pakai Kita juga asumsi. tidak akan mengajukan Nggak bisa. seorang ahli yang hanya mikirnya nggak karuan. Justru saya karena mengatakan- kita sudah baca makalahnya ini keren, makanya kita ajukan. Keren Makanya karena lengkap-lengkap sesuai bacanya. dengan pikiran Anda. Jangan baca yang tidak Tapi tidak lengkap. bisa secara objektif untuk mengatakan Itu karena dan hakim bansos konstitusi menghasilkan pun berapa persen tertarik suara. dengan ekonometri Tapi, itu. Coba Mas- dengar Arif tapi, Hidayat. Mas Aiman, Yang saya kira kedua, Saya sama seperti ini- Refli Harun tertarik katanya. akan sangat sulit untuk diselesaikan karena memang kacamatanya Fit Adrison itu adalah ekonomi. Sementara kacamatanya Bang Andi adalah politik, walaupun secara metodologi dasarnya statistik. Sekarang tapi kita memang lihat beda. yang namanya pemilu itu suara rakyat yang dipikirkan. Karena itu maka kalau Anda mengatakan terjadi kecurangan, berapa suara rakyat yang terjadi kecurangannya? Bukan soal kuantifikasi tidak kuantifikasi. Tadi Soalnya katanya suara dituntut rakyat kuantitatif, yang kita dituntut apa tadi scientific. Lah ya sudah saintifiknya ada upaya adalah scientific. berapa suara. Jadi kan Bang misalnya, Andi, kalau Anda hargai mau saja dulu pendekatan begini, orang. Kalau Hakim konstitusi sudah tertarik dengan pendekatan itu. tidak apa-apa kan saya komentator Iya, boleh berkomentar terhadap apa ya Tapi kan ahli Bang tersebut. Bivitri langsung mengatakan tidak tertarik. Loh, Bivitri kan selesaikan begini. dulu dong Bagi- omongan dia. Dia kan bilang tertarik. Masa orang tertarik langsung dipotong? Loh, Selesaikan monggo. dulu, Coba Bivitri. saya mengatakan bahwa itu pasti menggunakan asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi itu tidak saintifik. Makanya nanti berdebat sama Fit Adrisonnya. Oke. Ah, Baik. iya. Nggak boleh. Tapi Oke. iya tapi Iya, iya. kalau saya mau teruskan sedikit karena buat saya itu adalah cara melihat yang menarik Oke, karena bahkan dalam Oke, hukum Mbak Bibip. ada namanya juri matrix agak serupa. Oke. Ini ekonometri, satu lagi juri Ini matrix. soal bicara keilmuan. Saya tahu yang tertarik dengan keilmuan dan selalu mengomentari soal keilmuan adalah Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anda Tapi saya punya komentar nggak soal? belum selesai, saya jawab sama dia dulu dong. Nanti saya berikan. Saya jawab Tadi sama udah dia dijawab. dulu. Bicara Nanti soal sirekap tadi. Silakan. Bicara soal sirekap tadi. Sirekap sejak pemilu pertama, sirekap itu dulu waktu saya jadi anggota KPU juga sudah bikin sirekap semacam itu juga dibantu oleh KPU Australia untuk membuat pada waktu itu. Nah, dan waktu itu rapi, bagus. Kita semua orang jadikan rujukan. Lebih cepat lagi. Sirekap yang sekarang ini memang kacau. Bermasalah. Ini persoalan kebodohan di KPU. Tapi dari dulu sejak awal saya jadi anggota KPU sudah mengatakan kepada semua orang sirekap atau apapun namanya itu, hitung cepat itu tidak bisa dijadikan acuan. Sirekap real count dong. Kan hitung Wah, itu manual. tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Terlalu banyak kemungkinan error pada waktu itu. Zaman 99 kita pakai fax machine. Karena waktu itu belum ada Iya, smartphone. handphone. Kita pakai fax machine. Tapi fax machine kadang-kadang kabur sehingga pemasukan itu pun lagi diketik lagi secara manual oleh staf-staf dan mahasiswa pada waktu itu. Dan tahun 2024 juga begitu, masih salah baca juga. Masih Aneh. salah baca juga. Jadi sirekap tidak bisa jadikan acuan. Lebih sahih adalah quick count. Karena quick count scientific dan errornya cuma plus minus 1%. Dan quick count, semua quick count mengatakan bahwa kalau mau bicara tentang fungsi kontrol terhadap pemilu, quick count mengatakan 02 menang. Hasilnya juga beda kurang dari 1%, 58%. Anies Iya. juga 01, 24%, beda kurang 1%. Ganjar 16%, beda kurang 1%. Semua itulah fungsi kontrol. Makanya waktu itu Jadi ini saking ada yakinnya, videonya juga Bung Anies mengatakan saking bahwa yakinnya 02 ini ya, 2 hari sebelum pencoblosan sudah pesan itu Istora Senayan untuk selebrasi. Wah, itu hebat sekali. menang dong. Ini kelasnya Nabi Khidir ini. menang dong. Jadi kelas Nabi tahu Khidir. nggak, di 02 Karena itulah kita udah lah ada bang, kita nggak polling percaya dilakukan curangnya terus-menerus. luar biasa. Polling dilakukan setiap hari.
Ada sistem mekanisme Kita juga polling yang mengakui dilakukan, bahwa quick count sehingga itu kita adalah tahu bagian dari bahwa konspirasi ini sudah lewat itu. 50%. Oke. Sudah Bu lewat. Rocky. Itu saintifik. Iya, oke. Nanti saya berikan 4 lagi, Bung Andi, Bung Fahri juga belum. Bung Rocky silakan. Tadi soal keilmuan, kuantitatif, kualitatif, ya. Terus kemudian soal bansos yang bisa dikuantifikasi ke angka dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan asumsi menurut Bung Andi. Tapi ada ilmunya juga di sisi lain. Silakan Bung Rocky.